Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, kelas 02, akan menjelaskan tentang analisis seragam propaganda MANOVA. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Husnul Amira, yang kedua Ilvani Makfirli, yang ketiga Wulan Ramadhani, yang keempat saya sendiri Anggreni Dwi Permatasari, yang kelima Alfia Zahra, yang keenam Muhammad Edi Sofyan Saputra, yang ketujuh Hairunisa, dan yang kedelapan Siti Fajratun Naina Amirullah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang one way MANOVA. Nah, one way MANOVA atau MANOVA satu arah menguji komposit linier atau vektor rata-rata antar kelompok variabel bebas. Nah, adapun model linearnya yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah error IJ. Nah, selanjutnya itu contoh kasus dari one way MANOVA. Efektivitas dua model pembelajaran yaitu TGT atau X1 dan NHT atau X2 yang terlihat pada tabel di samping, yang dimana terlihat dari skor prestasi belajar atau Y1 dan motivasi belajar IPS atau Y2. Kedua kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut dilakukan selama 3 bulan. Selanjutnya kita akan menentukan hipotesis, di mana H0-nya yaitu tidak ada perbedaan skor prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Dan untuk H1-nya yaitu ada perbedaan skor prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT. Selanjutnya yaitu perhitungan sidik ragamnya. Yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi untuk respon Y1 dan Y2, di mana yang pertama FK11 yaitu jumlah Y1 kuadrat dibagi N dikali A, di mana jumlah variabel Y1 untuk TGT yaitu 2964 ditambah jumlah variabel Y1 untuk NHT dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel yaitu 32 dikali A yaitu 2. Hasilnya yaitu 529.438,14. Untuk FK22, rumusnya yaitu Y2 kuadrat dibagi N dikali A, di mana Y2-nya yaitu jumlah variabel Y2 dari TGT dan jumlah variabel Y2 dari NHT dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah sampel yaitu 32 dikali A-nya yaitu 2, sehingga didapatkan hasil 177.135,76. Dan untuk FK12 atau FK21-nya yaitu untuk FK12 atau 21 yaitu jumlah Y1 dikali jumlah Y2 dibagi N dikali A, didapatkan hasil 306.239,17. Selanjutnya kita mencari jumlah total terkoreksi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi atau JHKT. Dan JKT1 atau respon JKT untuk respon Y1 itu sama dengan seluruh jumlah respon Y1 yang dikuadratkan dikurang FK-Y1, di mana itu sama dengan 97 kuadrat tambah 91 kuadrat sampai dengan 88 kuadrat tambah 93 kuadrat dikurang 524.938,1406. Didapat hasil akhirnya itu 2.638,8593. Selanjutnya itu JKT untuk respon Y2 atau JKT22, di mana rumusnya itu seluruh jumlah respon pada Y2 yang dikuadratkan dikurang FK dari respon Y2, di mana itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 52 kuadrat sampai dengan 58 kuadrat tambah 45 kuadrat dikurang dari FK-nya yaitu 177.135,7656. Didapat hasil akhirnya itu 2071,2344. Selanjutnya kita mencari JHKT 12 atau 21 yaitu JHKT respon Y1 dan Y2, di mana rumusnya itu seluruh respon pada Y1 dikali seluruh respon pada Y2 dikurang FK Y1 Y2, di mana itu sama dengan 97 kali 48 tambah 91 kali 52 dan seterusnya sampai dengan 88 kali 58 plus 93 kali 45 dikurang FK-nya itu 306.239,1719. Yang didapat hasil akhirnya itu 449,828125. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi I1 atau JKP11 itu sama dengan seluruh jumlah respon setiap perlakuan Y1 yang dikuadratkan dibagi N dikurang FK Y1, di mana itu sama dengan 2.964 kuadrat ditambah 2.857 kuadrat per 32 dikurang 529.438,1406. Didapat hasil akhirnya itu 178,8906. Selanjutnya itu untuk JKP22 atau untuk respon Y2, di mana itu jumlah respon setiap perlakuan di Y2 dikuadratkan dibagi N dikurang FK Y2 itu sama dengan 1.731 kuadrat tambah 1.636 kuadrat dibagi 32 dikurang 177.135,7656. Yang didapat hasilnya itu 141,0156. Selanjutnya itu JHKP12 atau 21 untuk respon Y1 dan Y2, di mana rumusnya itu jumlah respon pada setiap perlakuan Y1 kali jumlah respon
step perlakuan di Y2 dibagi N dikurang FK Y1 Y2, di mana itu hasilnya sama dengan 2.964 ditambah 2.857 dikali 1.731 ditambah 1.636 dibagi 32 dikurang 306.239,1719. Dapat hasil akhirnya itu 366.239,1719. Langkah selanjutnya adalah untuk respon dari variabel Y1 kita menggunakan jumlah kuadrat galat atau JKG dan jumlah hasil kali galat atau JHKG. Sedangkan untuk respon dari variabel Y2 kita menggunakan JKG11 dan JKG22 serta JHKG 12/21. Di mana untuk perhitungan dari JKG11 sendiri kita menggunakan rumus JKT11 dikurang JKP11, di mana nilai dari JKT11 dan JKP11 sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya, sehingga kita langsung saja memasukkan nilai JKT11 dan JKP11 di mana 263,8593 dikurang 178,8906 sehingga menghasilkan 2459,9687. Selanjutnya adalah menghitung nilai JKG22 dengan rumus JKT22 dikurang JKP22 sama dengan perhitungan sebelumnya. JKT22 dan JKP22 kita sudah dapatkan dari perhitungan sebelumnya, jadi kita langsung masukkan saja sehingga menghasilkan nilai 1930,2187. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung nilai JHKG 12/21, di mana rumusnya sendiri ya untuk mendapatkan JHKG ini, rumusnya adalah JHKT 12/21 dikurang JHKP 12/21, di mana nilai dari JHKT 12/21 dan nilai dari JHKP 12/21 itu sudah didapatkan juga di perhitungan sebelumnya, sehingga langsung saja kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil minus 305.789,3438. Nah, untuk selanjutnya setelah mendapatkan nilai tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menghitung derajat bebasnya, di mana ada 3 derajat bebas yang akan kita hitung. Yang pertama adalah derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, dan derajat bebas total. Di mana rumus dari derajat bebas perlakuan adalah A dikurang 1, di mana nilai A sendiri kita sudah tahu adalah 2, di mana 2 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya DBG atau derajat bebas galat, di mana N dikurang A, di mana N-nya sendiri 32 dikurang A sama dengan 2, hasilnya adalah 30, dan DBT itu derajat bebas totalnya sama dengan N dikurang 1, di mana nilai dari N 32 dikurang 1 sama dengan 31. Nah, berikut adalah tabel analisis seragam yang dihasilkan dari perhitungan-perhitungan yang didapatkan sebelumnya. Di mana di sini ada perlakuan, galat, dan total. Nah, derajat bebasnya itu ada di sini 1, 30, 31 seperti yang sudah didapatkan. Dan nilai JK dan JHK ini kita masukkan dari nilai-nilai yang sudah didapatkan di perhitungan-perhitungan yang ada sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu statistik uji Lambda-Wilks perlakuan. Nah, di statistik uji Lambda-Wilks perlakuan ini rumusnya yaitu lambda 1 sama dengan determinan dari matriks galat dibagi dengan determinan dari matriks totalnya. Nah, untuk mencari matriks galat dan matriks totalnya itu teman-teman bisa lihat pada slide sebelumnya yang teman-teman saya jelaskan. Nah, di sini hasil dari matriks galatnya itu setelah kita determinankan yaitu minus 935023721799,82. Dan untuk determinan dari matriks total yang telah dicari tadi yaitu 5263350,57. Nah, dan hasil dari statistik uji Lambda-Wilks-nya itu minus 17764,80. Yaitu mencari transformasi nilai lambda ke F. Nah, di sini diketahui bahwa N-nya itu 32, A-nya itu 2, dan P-nya itu 2. Di sini F perlakuannya yaitu rumusnya sigma N dikurang P dikurang 1 dibagi P dikurang 1 dikali 1 dikurang lambda dibagi lambda. Di sini N itu 32, jadi 32 dikurang 2 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 dikali 1 dikurang minus 177
17764,80036 dibagi minus 17764,800. Nah, hasil akhirnya yaitu minus 29,00366. Dan selanjutnya yaitu derajat bebas konversi. Nilai F yang didapatkan yaitu F1130 dikurang 1 itu sama dengan F0,05129 untuk perlakuannya. Kesimpulannya, untuk keputusan F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Nilai F tabelnya itu F129,005. Jadi nilai F tabelnya itu sebesar 4,18. Untuk pengaruh perlakuannya, F hitung itu minus 29,003 itu lebih kecil dibanding dengan F tabelnya yang 4,18. Maka terima H0 yang artinya tidak ada perbedaan skor prestasi belajar dan motivasi belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TGT dan NHT pada taraf nyata 5%. Selanjutnya kita ke Zway-Manova. Zway-Manova atau Manova dua arah adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok pada dua atau lebih variabel dependen. Istilah dua arah mengacu pada fakta bahwa ada dua faktor atau variabel independen yang diuji dalam analisis ini. Model linearnya seperti berikut. YIJK sama dengan Mu tambah TI tambah BJ tambah EIJK, di mana I sama dengan 1, 2 sampai A, J sama dengan 1, 2 sampai B, dan K sama dengan 1, 2 sampai N. EIJK adalah galat yang diasumsikan bebas dan berdistribusi normal untuk data multivariat. Mu adalah nilai tengah umum, TI adalah pengaruh perlakuan ke I, BJ adalah pengaruh kelompok ke J. Kita masuk ke contoh kasus Zway-Manova, di mana data dan sumber yang kita gunakan adalah buku Applied Multivariate Statistical Analysis by Richard A. Jensen, edisi ke-6 halaman 318, example 6.13, table 6.4, di mana ada contoh soalnya yaitu kondisi optimum untuk mengekstruksi film plastik telah diperiksa dengan menggunakan teknik yang disebut operasi evolusioner. Selama penelitian yang dilakukan, 3 respon yaitu X1 ketahanan sobek, X2 kekilapan, X3 kegelapan diukur pada 2 tingkat faktor yaitu tingkat ekstruksi dan jumlah aditif. Pengukuran diulang sebanyak 5 kali pada setiap kombinasi tingkat faktor dan ditampilkan dalam tabel di bawah. Teman-teman bisa lihat tabelnya seperti berikut. Dari contoh kasus sebelumnya saya sampaikan, kita membuat sebuah hipotesis di mana dalam hipotesis ini terdapat 2 hipotesis yang kita uji yaitu pengaruh perlakuan dan pengaruh kelompok, di mana pengaruh perlakuan adalah perubahan dalam tingkat ekstruksi, di mana H0 adalah perubahan dalam tingkat ekstruksi tidak berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan dan kegelapan. H1-nya itu paling sedikit ada 1 di mana perubahan dalam tingkat ekstruksi berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan dan kegelapan. Yang kedua itu pengaruh kelompok, jumlah adiktif, di mana H0 yaitu jumlah adiktif tidak berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan dan kegelapan, dan H1-nya itu paling sedikit ada 1 jumlah adiktif yang berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan dan kegelapan. Kita masuk ke perhitungan penyelesaian kasusnya, yaitu langkah pertama kita menghitung faktor koreksi untuk respon X1, X2 dan X3, yaitu kita menghitung FK11, FK22, FK33, FK12 atau 21, FK13 atau 31, FK23 atau 32. Pertama kita menghitung FK11, di mana rumusnya yaitu X1 titik kuadrat dibagi N dikali A dikali B. Di mana kita tahu itu X1 titik itu yaitu total dari X1 ditambah yaitu 31,5 ditambah 3,4 ditambah 34,4 ditambah 36,4. Jadi itu ditambah dikuadratin dibagi N kali A kali B, di mana N-nya 5, A-nya 2, B-nya 2. Didapatkan 1841,49 dibagi 20, didapatkanlah FK11-nya yaitu 920,72. Selanjutnya kita menghitung FK22, di mana rumusnya itu X2 titik dikuadratin dibagi N kali A dikali B, di mana X2 titik yaitu total dari X2 yaitu 47,8 tambah 47,9 tambah 43,6 ditambah 47,0. Jadi dia yang X2-nya yang diambil dikuadratin dibagi 5 kali 2 kali 2. Didapatkanlah 34707,69 dibagi 20. FK22-nya kita dapat 1735,38. Selanjutnya kita mencari FK33, di mana rumusnya itu X3 titik dikuadratin dibagi N dikali A dikali B. X3 titik yaitu total dari X3 yaitu 18,7 ditambah 19,2 ditambah 15,7 ditambah 25,1 dikuadratin dibagi 5 kali 2 kali 2. Didapatkanlah 6193,69 dibagi 20. Hasil dari FK33 yaitu 309,68. Selanjutnya kita menghitung FK12 atau 21 dan FK13 atau 31, di mana FK12 atau 31 yaitu perkalian dari X1 kali X2 yaitu perkalian totalnya. Jadi 31,5 ditambah 33,4 ditambah 3,4 ditambah 36,4 dikali dengan yang X2 total 47,8 dikali 4 ditambah 47,9 ditambah 43,6 ditambah 47,0. Setelah ditambah kita akan mendapatkan 135,7. Kita kalikan dengan total dari pertambahan X2 totalnya yaitu 186,3 dibagi N kali A kali B. Dapatkan yaitu FK12 atau 21-nya yaitu 1264,04. Selanjutnya kita menghitung FK13 atau 31 yaitu perkalian X1 titik dikali dengan X3 titik yaitu
Jadi ini ditambah X1-nya 31,5, ditambah 33,4, ditambah 34,4, ditambah 36,4, dikali dengan total dari X3. 18,7, ditambah 19,2, ditambah 15,7, ditambah 25,1. Setelah ditambah, dikali, yaitu kita mendapatkan 10679,59 dibagi 5 kali 2 kali 2. Ini didapatkan FK13 atau 31-nya yaitu 533,98. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung FK23 atau 32 yaitu rumusnya X2 titik-titik dikali X3 titik-titik yaitu 47,8 ditambah 47,9 ditambah 43,6 ditambah 47,0. Kita kalikan dengan penjumlahan dari total dari X3 yaitu 18,7 ditambah 19,2 ditambah 15,7 ditambah 25,1. Setelah kita tambahkan semuanya, kita kalikan. Nanti akan mendapatkan 186,3 dikali 78,7 dibagi 5 kali 2 kali 2. Menghasilkan FK23 atau 32 didapatkan 733,09. Sekian dari saya, silakan ke materi selanjutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah kuadrat terkorelasi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkorelasi atau JHKT untuk respon X1, X2, dan X3. Nah, untuk respon X1, JKT 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X1 IJ kuadrat dikurang FK11. Nah, ya, di mana semua data yang ada pada respon X1 dikuadratkan lalu dijumlahkan. Dapat ditulis 6,5 kuadrat ditambah 6,2 kuadrat ditambah sampai 7,6 kuadrat dikurang 920,72. Nah, diperoleh 4,27. Nah, untuk respon X2 dapat ditulis JKT 22 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X2 IJ kuadrat dikurang FK22. Nah, semua data yang ada pada respon X2 juga itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Dapat ditulis 9,5 pangkat 2 ditambah 9,8 pangkat 2 ditambah sampai 9,2 pangkat 2 dikurang 1735,38. Nah, diperoleh 15,09. Untuk respon X3 dapat ditulis JKT 33 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X3 IJ kuadrat dikurang FK33. Nah, sama dengan sebelumnya, data yang ada pada respon X3 ini juga dikuadratkan lalu dijumlahkan. Dapat ditulis 4,2 kuadrat ditambah 6,4 kuadrat ditambah sampai 1,9 kuadrat dikurang 309,6 sehingga diperoleh 74,21. Nah, selanjutnya itu untuk respon X1 dan X2 dapat ditulis di HKT 12 atau 21 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X1 IJ dikali X2 IJ dikurang FK12. Nah, di sini data yang ada pada respon X1 dikali dengan data yang ada pada respon X2 dapat ditulis 6,5 dikali 9,5 ditambah 6,2 dikali 9,3 ditambah sampai 7,6 dikali 9,2. Nah, dikurang 1264,04 di sini. Nah, sehingga diperoleh minus 0,78. Nah, selanjutnya untuk respon X1 dan X3 itu dapat ditulis di HKT 13 atau 31 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X1 IJ dikali X3 IJ dikurang FK13. Seperti untuk mencari JHKT 12 tadi, nah dapat ditulis 6,5 dikali 4,4 ditambah 6,2 dikali 6,4 ditambah sampai 6,3 dikali 1,9 sama dikurang 533,98 diperoleh minus 0,24. Nah, selanjutnya itu untuk respon X2 dan X3 dapat ditulis di HKT 23 atau 32 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, X2 IJ dikali X3 IJ dikurang FK23. Seperti untuk mencari JHKT 12 dan 13 tadi, dapat ditulis 3,5 dikali 4,4 ditambah 9,9 dikali 6,4 ditambah sampai 9,2 dikali 1,9 dikurang 733,09. Nah, diperoleh 1,91. Nah, selanjutnya langkah 3 yaitu jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau JKP dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi atau JHKP untuk respon X1, X2, dan X3. Nah, untuk respon X1 dapat ditulis JKP 11 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2, X1 I titik kuadrat per MB dikurang FK11. Nah, di mana jumlah data yang ada pada perlakuan 1, jumlah data X1 pada perlakuan 1 blok 1 dan blok 2 kemudian dikuadratkan lalu dijumlahkan dengan hasil kuadrat X1 yang ada pada perlakuan 2,
yang ada pada perlakuan 2, blok 1 dan blok 2. Nah, dapat ditulis 31,5 ditambah 33,4 kuadrat ditambah 34,4 ditambah 36,4 kuadrat per 5 kali 2 dikurang 920,72. Nah, diperoleh 9224,65 per 10 dikurang 920,72. Nah, sama dengan 1,74. Nah, untuk respon X22 dapat ditulis jika P22 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 X2I titik kuadrat per NB dikurang FK22 seperti untuk mencari FK11 tadi. Nah, dapat ditulis 47,8 ditambah 47,9 kuadrat ditambah 43,6 ditambah 47,0 kuadrat dibagi 5 kali 2 dikurang 1735,38 diperoleh 17366,85 per 10 dikurang 1735,38 dan diperoleh 1,30. Nah, untuk respon X3 dapat ditulis jika P33 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 X 3I titik kuadrat per NB dikurang FK33. Sama seperti untuk jika P11 dan jika P22 sebelumnya. Nah, dapat ditulis 18,7 dikali 19,2 pangkat 2 ditambah 15,5 ditambah 25,1 pangkat 2 dibagi 5 kali 2 dikurang 309,68 diperoleh 3101,05 per 10 dikurang 309,68 sama dengan 0,42. Nah, selanjutnya itu untuk respon X1 dan X2 dapat ditulis di HKP 12 atau 21 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 X1 I titik dikali X2 I titik per NB dikurang FK12. Nah, di mana jumlah data X1 pada perlakuan 1 blok 1 dan blok 2 dikali dengan jumlah data X2 pada perlakuan 1 blok 1 dan blok 2 kemudian dijumlahkan dengan hasil kali jumlah data X1 dan X2 pada perlakuan 2 blok 1 dan blok 2. Nah, dapat ditulis 31,5 ditambah 33,4 dikali 47,8 ditambah 47,9 ditambah 4,4 ditambah 36,4 dikali 43,6 ditambah 47,0 dibagi 5 kali 2 dikurang 1264,04 di sini. Nah, diperoleh 12625,41 per 10 dikurang 1264,04 sama dengan minus 1,50. Nah, untuk respon X1 dan X3 dapat ditulis di HKP 13 atau 31 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 X1 I titik dikali X3 I titik per NB dikurang FK13. Nah, seperti untuk mencari JHKP 12 tadi. Nah, dapat ditulis 31,5 ditambah 33,4 dikali 1 dikali 18,7 ditambah 19,2 ditambah 34,4 ditambah 36,4 dikali 15,7 ditambah 25,1 per 5 kali 2 dikurang 533,9 diperoleh 5348,35 per 10 dikurang 533,98 sama dengan 0,85. Nah, untuk respon X2 dan X3 dapat ditulis JHKP 23 atau 32 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 X2 I titik dikali X3 I titik per NB dikurang FK 23. Nah, untuk sama seperti untuk mencari JHKP 12 dan 13 tadi, nah dapat ditulis 47,8 ditambah 47,9 dikali 18,7 ditambah 19,2 ditambah 43,6 ditambah 47,0 dikali 15,7 ditambah 25,1 dibagi 5 kali 2 dikurang 733,09. Nah, diperoleh 7323,51 per 10 dikurang 733,09 sama dengan minus 0,73. Langkah keempat yaitu mencari jumlah kuadrat kelompok terkoreksi atau JKK dan jumlah hasil kali kelompok atau JHKK. Nah, untuk JKK 11 rumus yang digunakan yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 2 X1J kuadrat dibagi N kali A dikurang hasil perhitungan dari FK11. Nah, 31,5 itu bisa dilihat diambil dari sini, 34,4 diambil dari sini, 33,4 diambil dari sini, dan 36,4 diambil dari sini. Hasilnya itu kemudian dibagi dengan N dikali A, yang mana NA-nya itu bernilai 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, maka didapatkan nilainya yaitu 0,76. Dan untuk JKK 22 dan JKK 33, rumusnya masih sama dengan JKK 11. Maka didapatkan hasil perhitungannya yaitu 0,61 untuk JKK 22 dan 4,90 untuk JKK 33. Nah, selanjutnya yaitu JHKK 12 dan JHKK
21. Adapun rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 2 X1J X2J dibagi N kali A dikurang hasil perhitungan dari FK12 atau FK21, di mana X1J merupakan totalan dari respon X1 dan X2J merupakan totalan dari respon X2 untuk kedua kelompok. Nah, bisa dilihat harusnya di sini 31,5 diambil dari sini. Untuk 34,4 diambil dari sini. Untuk 47,8 diambil dari sini. Untuk 43,6 diambil dari sini. Ditambah 33,4 itu diambil dari sini. Untuk 36,4 diambil dari sini, dan untuk 47,9 diambil dari sini, dan 47,0 diambil dari sini. Nilai untuk N dikali A itu 5 kali 2 dikurang 1264,4. Nah, adapun hasil perhitungannya maka didapatkan 0,68. Nah, untuk JHKK 13 dan JHKK 31 dari hasil perhitungannya didapatkan 1,93, dan untuk JHKK 23 dan 32 dari hasil perhitungannya didapatkan 1,73. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat galat dan jumlah hasil kali galat untuk respon X1, X2, dan X3. Untuk JKT11 itu rumusnya hasil perhitungan dari JKT11 dikurang hasil perhitungan dari JKP11 dikurang hasil perhitungan JKK11, maka didapatkan 1,77. Begitupun untuk JKG22 rumusnya masih sama, maka didapatkan 3,18. Dan untuk JKG33 pun rumusnya masih sama, maka didapatkan 68,89. Nah, untuk JHKG1221 itu rumusnya hasil perhitungan JHKT1221 dikurang hasil perhitungan JHKP1221 dikurang hasil perhitungan JHKK1221, maka didapatkan 0,04. Begitupun untuk JHKG13 dan 31 dan JHKG 2332 rumusnya masih sama dengan JHKG 1221. Maka didapatkan JHKG 1331 itu harusnya di sini min 3,02, dan untuk JHKG 2332 didapatkan 0,91. Next. Nah, langkah ke-6 yaitu mencari derajat bebas. Nah, sebelumnya diketahui bahwa A itu bernilai 2, B-nya itu bernilai 2, dan N-nya itu bernilai 5. Langsung saja untuk derajat bebas perlakuan, rumusnya itu A dikurang 1, hasilnya yaitu 1. Dan untuk derajat bebas kelompok, rumusnya itu B dikurang 1, hasilnya 1. Dan yang terakhir yaitu derajat bebas galat, rumusnya itu A dikali B dikali N dikurang 1. Maka hasilnya 16 sama dengan derajat bebas sebelumnya, disubstitusikan di sini, di derajat bebas galat pada tabel. Nah, hasil-hasil perhitungan dari slide sebelumnya disubstitusikan ke dalam tabel, sehingga didapatkan tabel analisis seragam sebagai berikut. Contohnya untuk sumber keragaman perlakuan. Hasil perhitungan dari JKP11 itu nilainya 1,74. Untuk JKP22 itu hasil perhitungannya 1,30. Untuk JKP33 itu hasil perhitungannya 0,42. Untuk JHKP12 atau 21 hasil perhitungannya 1,50. Bisa dilihat di sini nilainya sama. Untuk JHKP 13 dan 31 bisa dilihat lagi di sini nilainya itu sama, 0,85. Dan yang terakhir yaitu hasil perhitungan dari JHKP 23 dan 32. Bisa dilihat sama-sama nilainya itu min 0,73. Nah, untuk nilai derajat bebasnya sudah didapatkan tadi yaitu 1. Begitu seterusnya sampai di JKT dan JHKT. Dan untuk derajat bebas totalnya itu merupakan totalan dari derajat bebas perlakuan ditambah derajat bebas kelompok ditambah derajat bebas galat. Yang baik, selanjutnya yaitu statistik uji lambda Wilks untuk setiap hipotesis. Yang pertama di sini yaitu statistik uji lambda Wilks untuk perlakuan, yang mana rumusnya yaitu lambda 1 sama dengan determinan dari galat dibagi dengan determinan hasil penjumlahan galat dan perlakuan. Telah diketahui sebelumnya nilai dari matriks galat dalam tabel analisis seragamnya yaitu 1,77 sampai 68,89, sedangkan untuk nilai matriks B-nya yaitu 1,74 minus 1,50 sampai 0,42. Kemudian untuk mencari nilai lambdanya ini determinan dari matriks galat yaitu 356,96 dibagi dengan determinan dari hasil penjumlahan galat dan perlakuan yaitu 922,88, sehingga didapatkan nilai statistik ujinya yaitu 0,39 untuk perlakuan. Nah, selanjutnya yaitu statistik uji lambda Wilks untuk kelompok, kurang lebih sama dengan perlakuan. Yang membedakan di sini adalah pembaginya yaitu determinan dari penjumlahan galat dan kelompok, yang mana nilai kelompoknya yaitu 0,76 sampai 4,9. Untuk mencari statistik ujinya yaitu
determinan dari galat dibagi, yaitu 356,96 dibagi dengan determinan dari hasil penjumlahan galat dan kelompok, yaitu 645,63, mendapatkan hasil statistik uji sebesar 0,55. Nah, nomor selanjutnya yaitu konversi nilai lambda ke F. Telah diketahui banyaknya pengulangan yaitu 5 dan banyaknya perlakuan itu sama dengan 2, kemudian banyaknya kelompok sama dengan 2 dan responnya itu sebanyak 3, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, untuk mencari F hitung dari perlakuan, rumusnya itu 1 dikurang lambda 1 per lambda 1 dikali dengan A kali B N kurang 1 dikurang P tambah 1 per 2 dibagi dengan nilai mutlak dari A kurang 1 dikurang P tambah 1 per 2. Sehingga didapatkan hasil dari hasil perhitungan ini yaitu 0,61 per 0,39 dan hasil perhitungan dari ini 6 kurang 3 tambah 1 per 2 dibagi nilai mutlak 2 kurang 1 dikurang 3 tambah 1 per 2 yaitu 7 per 1,5. Sehingga nilai F hitung dari perlakuannya yaitu 7,29. Sementara untuk nilai F hitung untuk kelompok yaitu rumusnya 1 dikurang lambda 2 per lambda 2 dikali dengan AB N kurang 1 dikurang P tambah 1 per 2 dibagi dengan nilai mutlak B kurang 1 dikurang P tambah 1 per 2. Sehingga hasil perhitungan dari 1 kurang 0,5 per 0,55 yaitu 0,81 dan hasil perhitungan dari 6 kurang 3 tambah 1 per 2 dibagi nilai mutlak 2 kurang 1 kurang 3 tambah 1 per 2 yaitu 4,67 sehingga didapatkan F hitung dari kelompok yaitu 3,78. Selanjutnya yaitu derajat bebas untuk F tabel. Yang derajat bebas pertama yaitu rumusnya A kurang 1 nilai mutlak dari A kurang 1 kurang P ditambah 1 yaitu nilai mutlak 2 kurang 1 kurang 3 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk derajat bebas kedua yaitu rumusnya A kali B N kurang 1 kurang P tambah 1 ya sama dengan 2 kali 2 5 kurang 1 kurang 3 tambah 1 sama dengan 14. Sehingga untuk F tabelnya nanti yaitu derajat bebas 3 dan 14 untuk perlakuan, begitupun untuk kelompok. Nah, selanjutnya yaitu keputusan. Perlu untuk menyimpulkan kasus ini perlu dibandingkan F hitung dan F tabelnya. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Yang mana nilai F tabelnya tadi untuk derajat bebas 3 dan 14 dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 3,34. Sehingga kesimpulan untuk pengaruh perlakuan yaitu perubahan dalam tingkat ekstrusi karena F hitung 7,29 lebih besar dari F tabel 3,34 maka tolak H0 yang artinya paling sedikit ada satu perubahan dalam tingkat ekstrusi berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan pada taraf nyata 5%. Kemudian yang kedua, pengaruh kelompok yaitu jumlah aditif karena F hitung 3,78 lebih besar dari F tabel 3,34 maka tolak H0 yang artinya paling sedikit ada satu jumlah aditif yang berpengaruh terhadap ketahanan sobek, kekilapan, dan kegelapan pada taraf nyata 5%. Nah, berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok A dalam penyusunan makalah ini. Ya, mungkin itu saja dari kelompok A kelas 02 mengenai analisis ragam propaganda MANOVA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.